Salam waspada untuk semua umat manusia. Jangan sampai kita terlena pada dunia. Dunia ini sudah di zaman akhirnya. Siapapun yang tidak di jalannya pasti binasa. Angkara murka sudah waktunya hancur sirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saged mati rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam waspada untuk kita semua. Terima kasih para pemirsa Kang Toko TV yang masih setia menyimak setiap tayangan di konten YouTube Kang Toko TV. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sesuatu, sebuah bahan untuk perenungan kita semua, dan saya yakin para pemirsa semuanya sebetulnya mempunyai spiritual menurut kepahaman sendiri-sendiri, dan saya yakin panjenengan lebih tahu daripada saya, dan tidak mungkin saya akan mengajari sesuatu pada Anda, karena sejatinya apa yang panjenengan cari selama ini ada di dalam diri panjenengan sendiri. Cuma di sini karena saya dipercaya sebagai pengajar, motivator di dalam berspiritual, khususnya di Balenggahan Kauripan Nusantara, ya sebisa-bisa saya berbicara atau menyampaikan sesuatu terkhusus pada para siswa Balenggahan Kauripan Nusantara. Umumnya monggo bisa disimak bersama. Bagi para pemirsa yang setia mendengarkan atau menyaksikan setiap tayangan-tayangan Kang Toko TV, atau di channel satunya, yaitu di channel Wejangan Eyang Toko. Ada dua channel ya di Balenggahan Kauripan Nusantara. Yang satu channelnya Kang Toko TV, channel yang kedua Wejangan Eyang Toko. Jadi untuk berspiritual kita harus mempersiapkan sebuah bahan untuk menjadi sebuah bacaan. Terkadang kita tuh terlena banyak membaca di luar diri daripada membaca di dalam diri. Banyak jebakan-jebakan dikala kita berspiritual. Kalau kita punya pemahaman, inginnya pemahaman kita itu didengar orang dan dijalankan orang, tetapi terkadang tertutup mata kita, tertutup telinga kita, sehingga kita hanya bisa berucap dan memaksakan kehendak atas apa yang kita ucapkan. Jadi kita lupa bahwa di dalam spiritual itu harus mawas diri juga. Ketika kita menyampaikan sesuatu dan orang-orang mendengar, disitulah sebetulnya yang mendengar itu sudah mencerna dengan apa yang kita ucapkan. Dan ketika muncul sebuah kecerdasan di spiritual yang mendengarkan, mengutarakan pendapatnya, ya kita pun harus dengar, kita harus menghargai. Jangan sampai kita memaksakan kehendak, inginnya didengar tapi nggak mau mendengar. Nah, disinilah terkadang terjadi kesalahpahaman, sehingga kita bisa berbincang-bincang hanya dengan orang-orang yang sefrekuensi, orang-orang yang satu pemahaman, tapi tidak bisa menerima pemahaman-pemahaman orang lain. Padahal ketika kita semakin dalam berspiritual, kita akan menyambutnya, kita akan menerimanya, apapun yang digelar di jagat raya ini. Kenapa? Disitulah wujud penyaksian yang sebenarnya di dalam kita belajar. Nanti kita akan menangkap
kesempurnaan demi sempurnaan spiritual yang ada di luar diri untuk masuk ke dalam diri. Nah, kalau kita berspiritual itu dari dalam keluar, itu nanti kita akan semakin hambar, kita akan semakin terjebak dengan keegoan, keakuan kita, merasa jauh lebih baik, jauh lebih benar, maka hanya ingin didengar saja, tapi tidak bisa mendengarkan yang lainnya. Saya akan membacakan sebuah bahan perenungan sebagai makalah di Al-Qalam ya. Di Al-Qalam itu surat 68 ayat 1 sampai 7. Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis berkait nikmat Tuhanmu. Kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tak akan pernah putus, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir dalam kurung ya, orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, disinilah setelah kita mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, setelahnya kita mempersiapkan diri atau jiwa. Langkah selanjutnya kita mempersiapkan bahan-bahan apa saja yang memungkinkan untuk kita jadikan sebuah bacaan. Karena sesungguhnya orang yang bisa belajar tentang Iqra dengan membaca itu luar biasa. Nah, bahan di sini tentu saja bisa berupa catatan, rangkuman, catatan harian, buku fiksi maupun non fiksi ya. Atau bisa majalah, koran, tabloid, lembar makalah, atau bahkan kitab suci sekalipun. Yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan bahan bacaan yang bersifat non tulis. Bahan-bahan dimaksud bisa berupa keadaan, waktu, tempat tinggal, alat bekerja, halaman rumah, kebun bunga di taman, alat transportasi, bahkan alam semesta ini sendiri. Jadi kesiapan apa saja yang perlu kita lakukan adalah bagaimana. Nah, salah satu contoh ketika kita membuat daftar bacaan, perlu kita tegaskan bahwa kita hanyalah manusia, makhluk yang tercipta dari kumpulan beberapa anasir, yakni panas, api, dingin, air, gelap, tanah, dan halus, udara ya. Karenanya kita tidak usah terkejut jika sekali waktu kita bisa sangat murka. Kenapa? Ada unsur apinya. Kemudian begitu lembut juga sikap kita terkadang bisa lemah lembut, itu karena memang di situ ada udara. Selanjutnya kita bisa berubah menjadi acuh, tak acuh. Kenapa? Unsur tanah. Nah, dan di waktu yang lain
kita terkesan sebagai orang-orang benar, benar-benar bijak. Itu apa? Unsur air. Ya, kita hanyalah manusia, tempat di mana kesalahan dan lupa bergandengan tangan guna menuju cahaya Tuhan. Secara pribadi, ya kita punya keyakinan bahwa tidak ada satupun manusia yang ingin membuat kesalahan, sebagaimana kita yang tidak ingin lupa. Kalau pura-pura lupa, ya wallahu alam. Sebenarnya nilai keutamaan manusia tidak terletak pada kebaikan yang senantiasa ia lakukan, melainkan sejauh mana ia sadar atas segala kesalahan yang terlanjur dilakukan, untuk kemudian ia benahi secara berjenjang dan periodik, ya. Begitu halnya dengan membaca. Nah, contoh dengan membaca 2 atau 3 buku dalam sehari, melainkan mereka yang mampu menyadari atas beragam kesalahan yang ia lakukan saat membaca itu sendiri. Disinilah mengapa membuat daftar bacaan menjadi penting. Ini terkait karena karakter kita yang suka lupa. Lupa kalau memiliki buku ini dan itu, lupa kalau harus melakukan ini dan itu, bahkan makan pun terkadang kita juga lupa. Apalagi kalau sedang kasmaran, ya, orangnya kalau sedang kasmaran itu ya lupa segala-galanya, membuat diri kita terlena. Itulah terkadang kita nggak menyadari sampai di sana, dan kita pun semua yakinlah pasti pernah mengalaminya. Jadi pentingnya kita membuat daftar bacaan itu sangat diperlukan agar kita mampu mengoptimalkan waktu sebaik mungkin. Taruh kata kalau di dalam kamar kita terdapat 100 judul buku yang berbeda, ya, kebanyakan yang kalau begitu 10 aja, yakin kita akan sulit untuk menentukan buku mana yang seharusnya kita baca karena terlalu banyak bukunya, ya. Nah, jadi membaca itu bukan hanya dengan buku saja, membaca itu dengan keadaan kita, membaca semesta pribadi, membaca semesta yang gemelar di Jakarta Raya ini. Itu menjadi sebuah perenungan atau sebuah bacaan. Tapi yang terjelas, untuk lebih mudahnya kita pahami saja bagaimana kita mengasah diri ini melalui spiritual. Intinya di dalam setiap keadaan disitulah terdapat bacaan, dan bagaimana solusinya ketika kita menghadapi setiap permasalahan-permasalahan yang datang pada diri kita. Itu menjadi sebuah renungan, menjadi sebuah bacaan untuk kita pelajari, untuk mengasah diri atau mengasah jiwa. Jadi catatan bahan bacaan tidak harus memuat semua judul buku yang Anda miliki. Cukup beberapa judul buku yang mungkin untuk Anda baca, misalnya judul buku A, B, dan C, Anda catat sebagai bahan bacaan dalam 1 bulan, ya. Itu buku yang sifatnya berupa tulisan yang di luar, yang ditulis oleh seorang yang
ahli di dalam membuat sebuah buku atau ahli yang mengarang buku. Tapi yang terpenting yaitu bagaimana cara untuk membaca diri ini kita lakukan dalam sebulan penuh. Bagaimana kita mengerti tentang keadaan diri kita sendiri di setiap permasalahan yang datang. Kita jadikan sebuah perenungan bacaan untuk selalu membuka kesadaran, untuk selalu menggali kekurangan. Kenapa? Kalau kita sudah sibuk dengan diri kita, maka akan semakin tercerahkan, semakin tersadarkan. Bukan berarti kita ego tidak mau memikirkan yang lain ya, maksudnya ya. Tapi di setiap kita melakukan sebuah bacaan dalam diri sendiri, dalam perenungan, nanti kita akan semakin waspada dan tentunya kita akan lebih bijaksana dalam menyikapi hidup dan penghidupan, baik secara berkeluarga, bersosial masyarakat, bernegara. Karena ini nggak gampang. Secara teori mudah, termasuk saya pun yang menyampaikan ini mudah, tapi di dalam melakukan, di dalam prakteknya tidak semudah dengan apa ucapannya seperti saya ucapkan ini. Karena saya pun masih belajar, saya banyak kekurangan, dan saya yakin panjenengan adalah orang-orang yang cerdas, bahkan lebih cerdas dibanding saya. Karena kebetulan saja saya punya konten, ya saya harus menyampaikan sesuatu apa yang semestinya harus saya sampaikan. Karena saya adalah seorang ya, karena saya adalah seorang kreator wejangan, makanya ya harus bikin wejangan, dan semoga menjadi sebuah kemanfaatan. Kalau memang itu tidak berguna, tidak manfaat, ya nggak usah didengar, di skip saja, kan seperti itu. Intinya terserah apakah Anda ingin menggunakan buku untuk bacaan perenungan diri panjenengan untuk belajar berspiritual, buku yang tertulis secara di atas kertas, atau ingin membaca diri panjenengan sendiri, itu terserah panjenengan yang melakukan. Karena terkadang juga malas kan kalau kita membaca buku itu. Saya sendiri kan juga malas kalau membaca buku, tapi ketika kita malas untuk membaca diri ini, nah disitulah kita malah akan terlena, akan semakin terpuruk. Kita nggak akan dapat solusi apa-apa ketika kita menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu sekemampuan panjenengan saja, jangan sampai Anda merasa lelah, karena itu akan menjadikan cepat panjenengan itu semakin terpuruk dengan lelah itu, karena tidak akan mempunyai kesemangatan untuk belajar. Makanya cobalah belajar membaca buku yang tertulis di atas kertas, ataupun buku yang tertulis di dalam kalbu panjenengan, dalam batin panjenengan, baik itu bangun tidur ataupun setelah tidur, malam ataupun setelah bangun pagi. Yang penting kita harus betul-betul melakukan sebuah kesadaran ketika kita mau tidur, bangun tidur. Seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Yang penting kita berusaha untuk cerdas di dalam menyikapi segala suatu hal apa yang disajikan oleh Tuhan. Seperti itu. Intinya jangan takut berpikir dan berbicara, karena dengan itu harkat kemanusiaanmu akan selalu dijaga oleh Tuhan maksudnya. Sekian dulu, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Ini saya bikinnya di voice note ya, atau audio, nggak bikin video. HP-nya sudah mulai ngeblank ini perangkatnya. Untuk bikin video itu sekarang ngunggahnya juga lambat,
lebih cepat dengan voice note atau audio ini editannya. Ya nanti kalau ada kesempatan kapan-kapan bikin yang video lagi gitu nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking mati rahayu. Salam waspada untuk kita semua. Tidak khawatir lur, awak dhewe isi dipikir para leluhur. Kude padha-padha ngawur, tetep obat nganggo budi pekerti luhur. Zaman bingung, negara dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lontrang lantung. Iki lagu kanggo pemimpin